para diakon, guru sekolah minggu yang menolong penggembalaan di sana. Kiranya Tuhan memakai mereka. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Martinus Ursia yang melayani di pos PI atau cabang-cabang induk kami. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kesehatan kekuatan kepada beliau, sehingga seluruh cabang-cabang dan pos PI dapat berkembang ya Bapak. Dan terkhusus Tuhan hari ini kami ingin berdoa untuk Pendeta Martinus Ursia. Dimanapun beliau akan melayani, akan Engkau tempatkan. Kiranya hanya Tuhan yang akan memakainya lebih luar biasa lagi. Berkati anak istrinya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong. Kami berdoa juga Tuhan untuk Engkong Agus. Kiranya Tuhan Yesus menolong dalam masa tuanya, memberikan kesehatan dan kekuatan. Engkau juga Tuhan memberkati keluarga Bapak Denny, istri, anak, menantu, semuanya Bapak yang melayani Tuhan, baik di Cianjur maupun di Bandung. Kiranya Tuhan Yesus memakai keluarga ini lebih luar biasa lagi Tuhan. Kami juga Tuhan teringat akan papinya Bapak Denny. Kiranya Tuhan Yesus menolong dalam menjalani masa tuanya. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan dan sukacita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk kota kami Cianjur ini. Tuhan, kami ingin berdoa untuk keamanan kota kami, di mana Cianjur akhir-akhir ini Tuhan, begitu banyak kejahatan yang merajalela ya Bapak. Cianjur nomor 1 dalam kasus narkoba. Cianjur juga nomor 1 dalam kasus pembegalan. Kiranya Tuhan kami serahkan kota kami ini dalam perlindungan Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah orang-orang yang mungkin sudah salah jalan untuk kembali ke jalan-Mu ya Tuhan. Kiranya aparat daripada kota Cianjur ini Tuhan dapat mengatasi semuanya dengan baik ya Bapak. Kami terus berdoa juga untuk Bapak Bupati dalam setiap program-program yang sedang dicanangkan, dilaksanakan. Kiranya Tuhan memberkati, semoga semua Tuhan kota Cianjur ini dapat makmur dan seluruh masyarakat kota Cianjur ini dapat menikmati kemakmuran yang merata ya Bapak. Bapak, kami berdoa untuk saudara-saudara kami di Cianjur Selatan maupun di Cianjur daerah-daerah yang lainnya Bapak, yang terkena dampak banjir bandang, pohon tumbang, angin puting beliung Tuhan yang merusak rumah-rumah. Kiranya Tuhan Yesus menolong saudara-saudara kami ini Tuhan, sehingga melalui aparat daripada desa dapat menyelesaikan dan menolong mereka ya Bapak, kesulitan-kesulitan mereka, sehingga mereka dapat beraktivitas seperti biasa. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk BKSAG Cianjur, di mana wadah ini adalah wadah yang dimana mempersatukan seluruh gereja-gereja di Cianjur ini. Setiap program-program keagamaan Nasrani semuanya dapat diperjuangkan melalui wadah BKSAG ini Tuhan. Tuhan berkati para hamba-hamba-Mu yang duduk di dalamnya, yang melayani Tuhan dengan sukarela. Kiranya Tuhan Yesus memakai mereka tambah luar biasa lagi. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini juga Tuhan kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah lama tidak datang dalam kebaktian. Kiranya Tuhan yang akan melawat mereka dan memberikan kerinduan pada mereka untuk kembali bersama-sama dengan kami. Kami terus bersyukur Tuhan karena saudara-saudara kami yang sakit sudah mulai dipulihkan. Itu semua karena kuasa-Mu yang bekerja ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat saudara-saudara kami yang sudah sehat. Kiranya mereka semakin dipulihkan dan semakin sehat seperti sedia kala. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami juga berdoa untuk toko buku yang dijagai oleh Erik. Kiranya Tuhan terus menambahkan wawasan bagi Erik untuk perkembangan daripada toko buku ini. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan, kemajuan daripada toko buku ini, sehingga bukan saja memberkati kami, tapi boleh memberkati orang-orang di luar kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan jemaat-jemaat-Mu di tempat ini. Setiap usaha pekerjaan, baik yang
berdagang, yang menjual jasa, yang bekerja, kiranya Tuhan Yesus yang akan memelihara kehidupan kami. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami. Tuhan akan memberkati kami sehingga kehidupan kami boleh layak ya Bapa. Terpujilah nama Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas doa-doa hari ini. Kiranya setiap doa kami boleh naik dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami mohon ampun atas setiap dosa kesalahan kami Bapa. Terpujilah nama Engkau Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih. Baik, kita akan nyanyi panggilan memberi. Ya. Panggilan memberi itu terambil di dalam 1 Tawari 16 ayat 29. Saya akan bacakan untuk saudara. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Syukurlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Demikian petugas persembahan Ibu Yin Yin. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Nanti sambil kolektif dijalankan kita akan nyanyikan berkati persembahanku. Kita berdoa. Tuhan, kembali kami bersyukur. Tuhan, kami akan memberikan berkat semuanya itu juga berasal dari Engkau. Kami mau belajar memberi dengan penuh sukacita Tuhan. Biarlah Tuhan, benda-benda yang mati ini Tuhan ubahkan sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan, terutama kesetiaan kami kepadamu ya Bapa. Bukan jumlah jemaat, tapi biarlah iman kami semakin hari semakin bertambah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau memberi. Haleluya. Amin. Berkati persembahanku, berkati karyamu juga, usaha ada padaku, namun Tuhan yang berkuasa. Berkati persembahanku, berkati karyaku juga, usaha ada padaku, namun Tuhan yang berkuasa. Terima kasih, Tuhan pasti memberkati saudara sekalian. Baik, kita akan menikmati firman Allah yang akan disampaikan oleh Bapak Dani yang terambil di dalam Ayub 27. Ayub pasal 27 ayat 2 sampai dengan 4 saya akan bacakan untuk saudara. Demi Allah yang hidup, yang tidak memberi keadilan kepadaku, dan demi yang maha kuasa yang memedihkan hatiku. Selama napasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan dan lidahku tidak akan melahirkan tipu daya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan Dia terlebih besar. Lebih besar
Dia terlebih besar di dalamku, di dalammu. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Amin. Kami persilakan. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua yang boleh kami lewati sepanjang minggu berjalan. Kami percaya ada berkat Tuhan yang berlimpah. Kami percaya ada mujizat Tuhan di hidup kami. Kami percaya ada campur tangan Tuhan yang membuat kami boleh tetap teguh berdiri. Kami percaya Tuhan selalu menolong kami, bahkan juga selalu menegur kami. Terima kasih untuk semua ini. Bersyukur untuk semua jemaat yang boleh hadir dengan setia, bahkan kami boleh melihat campur tangan Tuhan yang sangat luar biasa di tengah-tengah jemaat ini, yang semakin meneguhkan iman mereka kepadamu ya Tuhan, sehingga keputusan yang kami ambil untuk kami tetap percaya Yesus bukanlah keputusan yang salah. Dan kalau sore hari ini kami kembali diingatkan untuk kami berani bersaksi, berani menceritakan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, biarlah semuanya itu hanya dengan satu tujuan, untuk memuliakan nama Tuhan. Karena kami percaya hidup kami, gerak kami, apapun yang bisa kami lakukan, semuanya tidak pernah lepas dari campur tangan Allah. Biarlah kami berani menceritakan dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan mulut yang berkenan, dengan lidah yang jujur di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat juga, di hadapan semua orang, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan semua kesaksian ini akan membuahkan iman yang semakin teguh. Yang belum mengenal Yesus, mereka boleh mengenal Yesus. Dan yang sudah mengenal Yesus, semakin lebih dalam mengenal, semakin lebih percaya, bahkan semakin meletakkan harapan kepada nama Yesus. Roh Kudus, ini waktumu mengajar kami semua
Urapi kami dengan telinga, pikiran, perasaan, mata, telinga seorang murid yang mendengar dari Tuhan. Dan hamba-Mu diberi kemampuan untuk menyampaikan dengan anugerah dari Tuhan, sehingga bahasa yang hamba sampaikan bahasa yang dimengerti oleh kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ketika ada kuasa-kuasa si jahat yang mencoba melemahkan kami, mengalihkan perhatian kami dengan bentuk apapun. Masa saat ini Bapa, dengan kuasa otoritas yang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kami menolak semua kuasa si jahat dan kami usir enyah keluar dari tempat ini. Kami hanya minta hadirat-Mu menguasai kami di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, berterima kasih untuk seluruh waktu ini. Haleluya. Amin. Shalom. Kita agak terganggu lagi ya. Sinyalnya juga YouTube-nya yang tadi terganggu, sinyalnya sudah benar, YouTube-nya yang muter-muter terus ya. Jadi inilah teknologi yang kadang-kadang jauh dari pikiran kita ya. Tadi waktu sore saya ke sini memang saya lihat sinyalnya bagus, sinyal YouTube-nya bagus, sinyal audio bagus, tapi tadi di tengah-tengah audio hilang. Dia cuma kayak ngehang warnanya merah. Dicoba dicabut alat, dipasang lagi nggak bisa juga, akhirnya nggak mau restart. Dicoba restart OBS-nya nggak bisa, harus restart komputer. Kalau restart komputer artinya linknya hilang yang tadi, harus bikin link baru. Jalan, bikin link baru, YouTube-nya yang nggak jalan. Ya, jadi ya itulah memang kadang-kadang segala sesuatu itu pengennya lancar terus ya. Wah pengennya mau, mau bisa matong aya gangguan atulah. Tapi itu di luar kemampuannya kita sebagai manusia. Kadang-kadang teknologi itu memang membantu kita, tapi kadang teknologi juga membuat kita cukup bingung. Ya, yang penting hari ini mari kita bersukacita, tetap bersukacita, dan kerinduan kita untuk tetap menceritakan apa yang Tuhan buat di hidup kita. Itu menjadi kerinduan kita setiap hari untuk berani menceritakannya. Kalau menceritakan, bagian tubuh mana yang paling bertanggung jawab? Ya, mulut. Sekali lagi kita buka Ayub yuk, yang tadi kita baca. Ayub pasal yang ke-27. Ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Ayub 27 ayat 2 sampai 4. Firman Tuhan berkata, demi Allah yang hidup, yang tidak memberi keadilan kepadaku, dan demi yang maha kuasa yang memedihkan hatiku. Stop dulu sampai situ. Kira-kira kenapa Ayub tulis kata-kata ini? Demi Allah yang hidup, yang tidak memberi keadilan kepadaku, dan demi yang maha kuasa yang memedihkan hati. Ini suasananya lagi seneng, lagi gak enak ini. Kecewa ya, kecewa banget. Demi Tuhan yang lagi nyiksa aku, yang lagi bikin aku susah, yang bikin aku sengsara. Kita semua tahu ya cerita Ayub ya. Ini orang yang paling suwe di muka bumi. Udah hilang harta, sakit dari ujung kepala sampai ujung kaki, ditinggal istri, anak meninggal. Ini habis-habisan ini. Habis-habisan. Tapi dia bisa nulis ini. Dan ditulis dengan kata-kata ini. Yang tidak memberi keadilan kepadaku, yang memedihkan hatiku. Bayangin, saudara. Dia menceritakan sesuatu yang sedang dia alami yang sangat tidak enak, tapi dia ceritakan. Dia curhat, ditulis. Dan ayat yang ketiga, kita lihat sama-sama. Ini luar biasanya, janjinya, tekadnya, komitmennya,
di tengah kepedihan, di tengah kesakitan, di tengah segala yang dia sedang derita, dia berkata, selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku, ini komitmennya, maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan dan lidahku tidak akan melahirkan. Ini lagi sengsara, lagi menderita, lagi suwe, tapi dia berani bilang, bibirku ini tidak akan mengucapkan kecurangan. Dia nggak mau kutuk Tuhan, dia nggak mau bilang, Tuhan aku kecewa sama engkau, dan dia tidak berdusta. Dia lemah, dia katakan. Dia merasa tidak adil, dia katakan. Kan kalau sekarang mau usulnya jaimnya, kur kumaha, haleluya, pada jero hatena mah ampun, tinggi isukan kumaha mayar listrik ya. Wah, tapi di depan orang haleluya, luar biasa Tuhan, haleluya. Di imah keur mikiran deui, aduh sampai hulu lieur. Tapi Ayub berani ngomong, dia nggak akan berdusta, dia nggak akan kata-kata yang curang dia keluarin, sekalipun dia sedang tertekan. Orang kalau lagi senang, biasanya gembira, dia gampang ceritanya. Wah, saya sembuh, haleluya. Gergering, lagi nggak punya duit, lagi sangsara, boro-boro yang cerita. Ketemu orang juga nggak mau kalau bisa mah. Tapi Ayub berani. Hari ini kita mau belajar. Hari ini kita belajar. Mulut ini punya tanggung jawab besar ketika Tuhan memberi kepercayaan kita ceritakan kepada orang lain apa yang Yesus perbuat. Nggak harus yang sukses-suksesnya. Perjuangan kita menghadapi entah itu apapun juga, ceritakan. Karena itu juga jadi berkat. Itu juga jadi berkat. Saksinya ada di sini, Lelei. Lelei ini minggu kemarin ketika saya mengunjungi, masih penuh dengan segala kebingungan, segala macam hal yang ada dalam diri dia. Tetapi saya percaya, ketika kita semua berdoa, hari ini kita lihat dia ada di sini. Amin. Ini bukti. Ini bukti, saya nggak akan bilang, Pendeta Martinus gimana Pak Denny Lele? Wah puji Tuhan pendeta kuat, luar biasa. Padahal si Lele nak kerjerik. Enggak, saya bilang Lele memang benar-benar sedang menghadapi tekanan di tengah-tengah hidup dia. Tapi kita semua berdoa menopang dia. Dan dia alami. Handi alami. Suami mana yang gak pusing ya lihat istri sakit ya? Wah puyeng banget ya. Ada kerjaan, ada segala, tetapi dia berani tetap mempertahankan imannya dan dia berani menceritakan di tengah-tengah segala keterbatasannya. Dan hari ini kita diingatkan Tuhan, di tengah-tengah segala yang mungkin kita sedang pedih, kita sedang tertekan, kita sedang menghadapi segala sesuatu, mari kita belajar untuk tetap berani menceritakan apa yang Tuhan izinkan terjadi di hidup kita. Saya mau melihat kita kedua ayat yang tadi kita sorot. Ayat yang ketiga bagian A. Selama nafasku masih ada. Sekali lagi, selama nafasku masih ada padaku. Ini bicara soal kesempatan. Ini bicara soal waktu yang harus dijalani dengan kesempatan yang Tuhan kasih, yang tidak bisa kita putar ulang. Kesempatan itu akan berjalan satu kali dan dia tidak akan pernah bisa kita ulang. Sama kayak jam dia maju terus. Dia akan maju terus, keadaan mau baik mau gak baik, senang gak senang, dia akan tetap maju. Dia gak akan berhenti ketika kita sulit, dia gak akan tambah ketika kita senang, enggak.
tapi dia akan tetap maju dan dia nggak bisa mundur. Selama nafasku masih ada padaku, ini bicara kesempatan. Pernah kehilangan kesempatan? Pernah melalaikan kesempatan? Kita buka sebentar yuk kitab Ibrani, pasal yang ke-12. Ibrani 12 ayat 16 dan 17. Ibrani 12 ayat 16-17, firman Tuhan berkata, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ayat 17, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan. Kalau kesempatan itu lewat, kalau kesempatan itu hilang karena kita lalai, sekalipun nangis, dia nggak akan balik lagi dan tidak bisa diambil lagi. Oleh karena itu selama nafasku masih ada padaku, selama masih ada kesempatan, pakai, ambil, gunakan. Kita lihat ceritanya Esau ini. Kita buka sebentar Kejadian pasal yang ke-27. Mulai Kejadian pasal yang ke-25 maksudnya. Nanti Bapak Ibu Saudara baca ceritanya lagi. Walaupun udah tahu, kadang Tuhan itu ajaib, saudara. Saya baca ayat-ayat ini udah berulang-ulang dan setiap kali dibaca diulang ada sesuatu yang Tuhan singkapkan lagi. Di pasal yang ke-25 ini ada tentang Esau dan Yakub, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-34. Bagaimana Esau ini saking laparnya, dia jual hak kesulungannya cuma demi semangkuk kacang merah, padahal dia sudah diingatkan tentang hak kesulungan. Hak kesulungan itu hak yang luar biasa diberikan dalam silsilah kehidupan. Yang sulung itu selalu punya prioritas, ya, selalu punya sesuatu yang luar biasa, entah warisannya, entah kedudukannya. Yang sulung itu selalu akan menjadi sesuatu yang agak istimewa. Di kerajaan itu yang bisa nerusin dinasti itu adalah anak yang sulung. Di hukum waris, anak yang sulung itu bagiannya suka lebih dari yang lain. Jadi istimewa, sebetulnya hak kesulungan, dan di Alkitab pun ditulis hak kesulungan dari Allah itu istimewa sekali. Tetapi kenapa tadi Ibrani mengatakan dengan nafsu yang rendah, Esau ini bisa menukar sesuatu yang istimewa dengan sesuatu yang cuma buat ngenyangin perut, semangkuk kacang merah. Perhatikan ayat yang ke-31. Kejadian 25 ayat 31, firman Tuhan berkata, tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati, apa gunanya bagiku hak kesulungan? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan cuek pisan, saudara. Hak kesulungan baru hilang gara-gara dijual. Ngan mawa roti hiji jeung semangkok kacang merah. Mending rotinya teh kalau roti Holland Bakery-nya. Da zaman ini mah roti lagi roti naon atunya? Roti tidak beragi itu, geus jiga opak, saudara, ya. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan, enggak dihargai. Saya coba cari arti kata memandang ringan, memandang rendah. Bahasa aslinya dituliskan bazah.
artinya menolak, meremehkan, menganggap enteng, dianggap nggak ada gunanya. Lebih berguna kacang merah tuh jeung roti, kenyang. Apa kesulungan? Orang udah lapar. Esau memandang rendah, dan satu hari dia akan diberkati oleh Ishak. Ishak katakan, aku akan memberkati anak-anakku dengan berkat yang sudah disediakan oleh Tuhan. Anak sulungnya Esau. Ini dasar Ishak ini tadinya nipu, ditipu balik sama istrinya. Kata istrinya ke Yakub, "Kub, bapakmu mau ngasih berkat buat Esau. Cepet kamu dulu yang ambil." Wah, waktu mah udah biar si papa udah lolong juga, udah nggak bisa lihat. Udah tahu atuh kalau aku mah badannya lemes atau pakai hand body. Ai si Esau mah puguh deui awakna kasar. Nggak kurang akal saudara. Dasar pamajikan teh lihainya. Dibalur saudara, dibikin jadi kasar berbulu. Atuh bapaknya lagi deunya. Ya benar. Ketambah lagi ngasih makanan lagi saudara masalahnya. Dibikinin kari, gule. Wah, berkatnya turun ke Yakub. Beres, baru Yakubnya pergi, datang Esau sama bawa gule, dia yang masak. "Pah, ini gulenya, aku siap diberkati." Loh, yang tadi siapa? Yang tadi ku berkati siapa? Wah, dia tahu, dia ditipu. Dan saudara mari perhatikan pasal yang ke-27 ayat yang ke-30. Kejadian 27 ayat 30, setelah Ishak selesai memberkati Yakub dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu, ia juga menyediakan makanan yang enak. Sekali deh makanan ini yang bikin masalah. Lalu membawanya kepada ayahnya, katanya kepadanya, "Bapa bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu agar engkau memberkati aku." Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, "Siapa engkau?" Sahutnya, "Aku anakmu, anak sulungmu Esau." Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, "Siapa gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang..." Gara-gara gule. Sesudah itu Esau mendengar perkataan ayahnya, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku ini juga ya Bapa." Bapaknya bilang, "Adikmu sudah ambil dan gak bisa diambil lagi. Cobalah berkat yang lain." Yang gak ada lagi. Gak ada lagi. Makanya Ibrani tadi mengatakan, ketika nafsunya rendah, dia ganti. Dan ketika dia sadar, dia nyesel, dia nangis, tapi kesempatan itu sudah hilang. Selama nafasku masih ada padaku, selama kesempatan itu masih ada, pakai, gunakan, jangan disia-siakan. Jangan pernah membiarkan kesempatan itu berlalu begitu saja. Berapa kali Firaun diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel? Ya. Ada berapa tulahnya? 10. Nanti Bapak Ibu Saudara baca kisahnya. Di tulah yang ke-1 masih ngelawan, kedua masih ngelawan, ketiga ngelawan, 4 ngelawan, 5, 6, 7, 8, 9 masih ngelawan, 10 anak sulungnya mati,
Dia tobat tapi dia kejar lagi, dicoba lagi sama dia. 10 kali Tuhan kasih kesempatan, dia sia-siakan. Habis. Selama kita masih punya kesempatan, selama nafasku masih ada padaku, pakai. Saya mau ajak kita nyanyi. Ini lagu kesenangannya Pak Nandi. Erik, tolong saya. Mari kita sama-sama untuk menyanyikan lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah.
Terima kasih Rick. Hidup ini kesempatan. Jangan sia-siakan setiap waktu yang Tuhan kasih. Kita balik lagi ke kitab Ayub pasal yang ke-27 tadi. Mari kita perhatikan bagian yang berikutnya. Ayub 27 ayat 3 tadi, selama nafasku masih ada padaku. Yang berikutnya, dan roh Allah masih ada di dalam hidungku. Roh Allah masih ada di dalam hidungku. Ini bicara soal hadiratnya Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Kalau tadi bicara kesempatan, sekarang ini bicara hadirat Tuhan yang selalu ada dalam hidup setiap orang percaya. Pertanyaan saya, bisakah roh Allah mundur dari hidup kita? Bisa. Roh Allah ada dalam hidung kita, hidup kita. Bisakah roh Allah undur dari kita? Bisa. Bisa. Yuk kita buktikan. Kita buka kitab 1 Samuel pasal yang ke-16. Satu Samuel pasal yang ke-16. Lihat ayat yang ke-14. 1 Samuel 16 ayat 14. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh Tuhan mundur dari Saul. Yang datang, kenapa roh Tuhan bisa mundur dari Saul? Mundur 1 Samuel pasal 15. Nanti Bapak Ibu Saudara baca 1 Samuel pasal yang ke-15 dari ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-35. Nanti Bapak Ibu Saudara baca ceritanya. Saya hanya akan menceritakan garis besarnya kurang lebih. Jadi satu kali Saul dipilih menjadi raja, dan ketika dia menjadi raja, dia dikasih tugas sama Tuhan untuk menyerang satu kota, dan di sana ada orang Amalek di dalamnya. Perintahnya Tuhan, berangkat ke sana, lalu kamu serang, kamu habiskan. Ini perintah Tuhan ya. Kamu serang, kamu habiskan semua. Dan ketika Saul menyerang ke sana, yang bagusnya Saul ambil dulu. Dan yang parahnya, rajanya diselamatkan sama Saul. 1 Samuel 15 ayat yang ke-9. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang baik, yang tambun pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan buruk itulah yang ditumpas. Ketika Tuhan kasih perintah, semuanya harus kamu musnahkan, Saul pilih. Wah, iya cuan ya, pisahkan. Wah, iya piuntungan ya, pisahkan. Rajanya, wah, bolehlah satu hari nanti kita perlu. Nanti Bapak Ibu Saudara baca di kitab Ester, gara-gara raja ini diselamatkan, hampir satu bangsa Israel musnah. Gara-gara keturunan raja ini yang diselamatkan sama Saul. Dan Tuhan marah. Maka di ayat 11, 1 Samuel 15 ayat 11, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan. Kata aslinya telah berbalik itu turn back, membelakangi Allah. Arti dosa apa?
membelakangi Tuhan. Yang tadinya arahnya sama dengan Tuhan, dosa membuat kita berbalik dan kita melawan arah dari, buka kitab Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16 dan 17. Galatia 5 ayat 16 dan 17, firman Tuhan berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Baca ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan, dan keinginan roh berlawanan dengan, karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Keinginan daging berlawanan dengan roh. Saul tadi berlawanan dengan perintahnya Allah. Dia ditolak. Roh Tuhan mundur. Kapan roh Tuhan mundur dari kita? Ketika kita melawan Tuhan dengan lebih menuruti daging. Kita ngebalik. Yang daging lebih enak Tuhan. Ini ntar dulu. Oh Tuhan lagi enak-enaknya ini, kedagingan aku lagi luar biasa. Jadi untuk sementara kerohanian aku tunda dulu, aku mau ikut daging aku dulu. Saat itu roh Tuhan mundur. Dan siapa yang hadir? Roh jahat yang hadir. Jadi Ayub ini mengatakan selama roh Tuhan masih ada dalam hidungnya dia mau benar-benar jaga. Di tengah segala tekanan kepedihan yang kita alami, segala hal apapun yang kita alami, satu yang harus kita ingat, jangan pernah berlawanan dengan Allah. Karena ketika kita berlawanan, maka roh Tuhan akan undur dan kita dikuasai roh jahat. Setan ini makhluk paling putus asa, saudara, sebetulnya. Kan segala disalahkan setan, saudara. Ada cerita setan ngadu sama Tuhan, pengen bunuh diri. Frustasi. Merkosa gara-gara dibujuk setan. Korupsi diganggu setan. Setan lama keur cicing ogo, cicing itu kira jelemana sorangan salah. Urang disalahkeun. Udah mah dia diusir, udah mah dia dikutuk, disalahkeun. Aduh, guys, benar-benar suwe pisan itu. Jadi kalau kita tidak mau kita ikut roh jahat, jangan pernah ngelawan Allah, jangan berbalik dari Tuhan, jangan turn back, tapi searah dengan Tuhan. Ayub lakukan itu. Sehingga pada akhirnya di poin yang ketiga, Ayub pasal yang ke-27, tadi ada 2 poin yang Ayub lakukan, selama nafas masih ada dan selama roh itu masih ada dalamku. Maka poin yang ketiga yang saya mau ajak kita sama-sama renungkan, ayat yang keempat dari kitab Ayub pasal 27 tadi. Maka bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan. Tolong buka Matius 15 ayat 18. Matius 15 ayat 18. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari, itulah yang, sekali lagi, yang keluar dari, bibirku sungguh-sungguh tidak mengucapkan kecurangan. Akarnya di mana ayat ini? Hati. Buahnya keluar dari, akarnya jelek, keluar dari mulutnya. Kalau akarnya karnivora, keluarnya
segala binatang ada di situ. Haram gak haram keluar semua, saudara. Kalau akarnya, hatinya jelek, keluar dari mulutnya akan. Makanya Ayub berkata, aku sungguh-sungguh tidak mau mengucapkan kecurangan itu. Gak mau keluarin yang jelek, gak mau ngutuk, gak mau ngeluh, gak mau segala macam dari mulutnya. Karena hatinya dia jaga. Karena dia tahu akarnya ada di hatinya. Kalau hatinya tidak puas dengan Tuhan, hatinya kecewa sama Tuhan, yang keluar dari mulutnya akan berkata, rek naon gitu Tuhan lagi, sarua wae, suwe-suwe kene. Iya buktina beak kabeh. Pamajikan lumpat, anak pae, ya gering ti hulu nepi ka suku. Tapi dia tidak ucapkan itu. Hatinya dia jaga. Karena dia tahu, selama nafas dia masih ada, selama roh Allah ada pada dia, dia bisa lewati. Bagian yang terakhir 4B, dan lidahku tidak akan melahirkan tipu. Tipu daya itu apa, saudara? Tukang bohong. Kalau bohong udah jadi karakter, udah jadi hobi, haleluya saudara. Pasti tiap panggil jelema nggak bohong. Karena apa? Dibiasakan. Kalau udah biasa bohong, saudara, kita nggak bohong teh enak, saudara. Wih, mana pulen, mana cun nggak bohongan Pak Nandi tas dibobodo ke orang, haleluya. Pancu tas dibobodo ke saya, lewat mimbar, nggak tahun. Karena itu jadi kebiasaan. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara melihat sesuatu yang jadi kebiasaan yang tidak dijaga, itu akan mengakibatkan kesulitan. Saya mau ajak kita buka kitab Bilangan pasal yang ke-20. Bilangan pasal yang ke-20. Nanti sekali lagi Bapak Ibu Saudara selama seminggu ini banyak bacain. Bilangan 20 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-12. Bapak Ibu Saudara pasti mulai ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-12. Bapak Ibu Saudara pasti sudah tahu ceritanya karena saya juga pernah khotbahkan ini. Satu kali bangsa Israel kesulitan air. Ya, kesulitan air dan dia ngadu sama Musa. Lalu Musa akhirnya ngadu sama Tuhan dan Tuhan bilang suruh keluarkan air dari batu, suruh ucapkan, katakan supaya air itu keluar, tapi yang Musa lakukan apa? Dipukul batunya dan airnya keluar nggak? Keluar, tapi Musanya salah nggak? Karena apa? Dia pukul batunya. Kata Tuhan katakan supaya air itu keluar. Saking kukehel ke bangsa Israel ada bedegong pisan, yang harapan jelema bedegong kan liarnya. Nah, karena Musa ini kan selalu bawa tongkat ya. Musa itu waktu dia diutus oleh Tuhan untuk keluarkan bangsa Israel, dia dibekalin tongkat sama Tuhan. Tongkat itu dilempar jadi ular, waktu dia mau belah itu dia pukul, lalu terbelahlah itu laut dan bangsa Israel itu keluar. Waktu dia mau menyatakan tulah, dia pukul tanah, dia pukul sungai, tanahnya menjadi kering, sungainya menjadi darah, dipukul sama dia. Setiap kali. Nanti Bapak Ibu Saudara baca Kejadian pasal 7, Keluaran pasal 7, Keluaran pasal yang ke-8, itu kebiasaannya Musa. Pokoknya kalau dia ini dia pukul lancar. Dia pukul lancar. Satu kali ketika Tuhan bilang katakan supaya batu itu keluarkan air, apa yang dia lakukan? Digebuk saudara batuna. Padahal Tuhan bilang ngomong. Ngabet di tengah. Kebiasaan saudara. Nyebrang bangsa Israel, pukul lautnya, belah. Ngutuk Firaun, pukul tanahnya, jadi. Disuruh ngeluarin air ngomong di tengah. Jadi salah. Jadi sesuatu yang jadi kebiasaan yang tidak dijaga dan tidak peka dengan suaranya Tuhan akan jadi kesulitan. Termasuk nggak bohong. Ada kepepet itu yang bohong tidak kepepet pisan atau jadi kudu nggak bohong. Ketika itu jadi karakter, jadi kebiasaan, maka setiap kali ngomong dia akan bohong. Dan itu yang akan bikin jadi sulit.
Makanya Ayub dengan sungguh-sungguh dia mengatakan, dia jaga bibirnya, dia jaga lidahnya, supaya dia jangan mengutuk, dia jangan mengucapkan kecurangan, dan juga jangan dia berkata dusta. Dia nggak mau untuk bohong. Hari ini Tuhan ingatkan kita, ketika Tuhan memberi kita kesempatan untuk menceritakan apa yang Tuhan buat, tidak perlu direkayasa ceritanya, karena Tuhan lihat hati. Tuhan tidak perlu dibantu dengan cerita yang bagus tapi bohong. Kemuliaan Tuhan tidak akan bertambah ketika kita berbohong dengan membesar-besarkan Dia, padahal enggak. Dan Tuhan juga kemuliaannya tidak akan pernah hilang ketika kita berbohong, mengagung-agungkan Dia. Karena Tuhan lihat hati. Apa yang Bapak Ibu Saudara alami, ceritakan dengan jujur. Ungkapkan dengan jujur. Itu yang akan jadi berkat. Karena apa? Yang keluar dari mulutmu yang baik, maka kamu akan menerima yang ini tabur tuai. Saya nggak ngomong soal karma, tetapi ini yang terjadi. Kalau kita berlaku sesuatu yang buruk, jangan pernah mengharap sesuatu yang baik akan datang. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu yang baik, mungkin gak instan dapat yang baiknya, tetapi dia akan berbalik dengan yang baik kepada kita. Amin. Amin. Ucapkan apa yang Tuhan mau kita ucapkan dengan benar, dengan jujur. Jaga mulut kita, jaga lidah kita, jaga hati kita. Selama nafasku masih ada dan roh Tuhan masih ada dalam hidungku. Gunakan kesempatan itu. Lagu yang tadi kita nyanyikan, hidup ini adalah kesempatan, dan itu tidak akan pernah bisa terulang lagi. Tapi doa kita, Tuhan menjadikan kita hambanya yang setia. Kita ini bukan makhluk yang sempurna. Kita ini bukan makhluk yang sempurna. Tetapi Tuhan mau kita berupaya untuk menjadi seperti apa yang Yesus mau. Setiap hari hidup dalam pertobatan, sadari bahwa hidup kita ini terlalu rentan dengan yang namanya dosa. Tapi ketika kita setiap hari periksa diri kita, setiap hari kita bersujud di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, kita disadarkan. Setiap kali Tuhan beri pengalaman, saya melawan kedagingan saya. Kalah? Ya. Kalah. Terseret? Ya, terseret. Tapi ketika saya coba renungkan lagi secara pribadi, saya cuma ingat satu. Selama masih ada kesempatan, jangan pernah tinggalkan hidup dalam pertobatan. Karena apa? Itu yang Tuhan mau dari hidup kita. Amin. Sebelum kita berdoa, saya mau ajak kita naikkan satu pujian. Saudara pernah dengar lagu ini? Nanti kalau kita nyanyi pasti kita pernah dengar lagunya. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan,
lebih dari segala harta, jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari saling katakan, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Ku ingin Tuhan, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Oh, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari ambil waktu doa sejenak. Mari di tengah-tengah segala kehidupan yang harus kita jalani, lalui, lewati, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di hari yang akan datang. Tapi satu yang Tuhan ingatkan hari ini terhadap saya, terhadap kita semua, beranikah kita berkata seperti Ayub berani mengatakan, selama nafasku masih ada padaku, dan selama roh Tuhan masih ada di dalam hidungku, maka aku tidak akan pernah mengucapkan kecurangan, dan aku juga tidak akan pernah menjadi saksi dusta. Tidak pernah berkata dusta, tapi aku mau berkata yang benar, supaya semua kehidupanku boleh menjadi kesaksian buat banyak orang apa yang Tuhan buat atas hidupku, sehingga nama Tuhan dimuliakan.
Bapa, di tempat ini dengan segala kerendahan hati kami hadiri. Kami hadir di hadirat-Mu. Kami hampiri tahta kudus-Mu. Dan kami mau minta ampun Tuhan. Kalau terlalu sering kami melukai hati Tuhan. Kami melukai sesama kami. Baik dengan perkataan, dengan perbuatan. Bahkan mungkin juga Tuhan dengan pikiran dan kehendak. Oleh karena itu ampuni kami. Dan biarlah malam hari ini Tuhan kami semua diingatkan di tempat ini. Untuk kami berani berkata yang benar. Tetap hidup di dalam yang benar. Sekalipun keadaan kami mungkin sulit untuk kami berkata benar. Tapi kami percaya ketika kami berani melakukannya, maka kami tahu Tuhan yang menjadi sumber kemenangan itu akan menganugerahkan kemenangan itu buat kami. Jadikan kami semua di tempat ini, khususnya jemaat di kota Cianjur ini Tuhan, pemenang-pemenang dalam hidup mereka hari lepas hari. Sehingga karya Allah yang luar biasa kami akan lihat. Dan kami berani berkata, Allah kami telah memberkati kami dengan kemenangan. Berkati kesehatan seluruh sidang jemaat-Mu ini Tuhan. Kami boleh melihat mujizat-Mu. Kami boleh merasakan mujizat-Mu. Kami boleh menikmati hadirat-Mu di dalam hidup kami. Berkati semua hal yang dilakukan oleh sidang jemaat-Mu di kota Cianjur ini. Yang bekerja, yang berusaha, Tuhan berkati dengan kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan. Karena kami percaya Allah sumber berkat itu tetap ada dalam hidup kami. Dan mampukan kami untuk tidak melawan Tuhan, tidak berbalik dari Tuhan, sehingga roh Tuhan tidak undur dari kami, tapi kami tetap ada bersama dengan Tuhan. Dan tidak memberi kesempatan kepada si iblis untuk mengacaukan hidup kami. Terima kasih. Sekali lagi Tuhan, terima kasih. Kami percaya berkat-Mu berlimpah, kasih-Mu tercurah buat hidup kami. Mari jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang hadir dengan takut akan Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang hadir dengan menghormati Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang hadir, yang matanya tertuju kepada Tuhan, dan yang hatinya selalu melekat di dalam hadirat-Nya Tuhan. Diberkatilah setiap hal yang dikerjakan, sehingga semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi kesaksian buat banyak orang, sehingga nama Tuhan ditinggikan di atas segala-galanya. Pulanglah, nikmatilah berkat Allah dalam hidupmu, dan jadikan Dia Tuhanmu. Tetap setia kepadanya dan menjadikan hidupmu lebih berarti, menjadi kesaksian buat banyak orang. Karena Allah kita di dalam nama Yesus Kristus melalui Roh Kudus-Nya akan terus membimbing kita, menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapa, antarlah kami pulang ke rumah lagi. Bila kami berkat-Mu dan curahkan kasih-Mu. Amin. Silakan duduk, ambil waktu saat teduh sejenak.
Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.